Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NPM 214100016. Di video ini saya akan membahas tentang konsep dasar epidemiologi. Dasar epidemiologi, ilmu dasarnya seorang sarjana kesehatan masyarakat. Dasar epidemiologi ini ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan. Dasar epidemiologi ini mempelajari tentang 4 pokok. Yang pertama, frekuensi, yang kedua distribusi, yang ketiga determinan, dan yang keempat pengendalian. Frekuensi itu jumlah atau ukuran terjadinya suatu peristiwa dalam satu waktu. Yang kedua, distribusi. Distribusi itu penyebaran dalam masalah kesehatan. Yang ketiga, determinan. Determinan itu faktor yang mempengaruhi atau penyebab. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian itu pengukuran atau controlling dalam suatu kegiatan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, ilmu epidemiologi ini dapat bermanfaat untuk berbagai macam kegiatan. Yang pertama, untuk mempelajari riwayat penyakit. Maksudnya ini untuk mempelajari riwayat penyakit itu agar dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan penyakit yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, diagnosis masyarakat. Maksudnya ini agar dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, cedera, gangguan, ketidakmampuan yang menyebabkan kesakitan, masalah kesehatan, atau suatu kasus kematian yang terjadi di suatu wilayah. Yang ketiga, mengkaji suatu resiko yang ada di suatu wilayah. Maksudnya suatu individu dapat mempengaruhi suatu kelompok atau suatu populasi. Yang keempat, pengkajian, evaluasi, dan penelitian. Maksudnya digunakan untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dapat mengatasi suatu masalah kesehatan di suatu populasi. Yang kelima, melengkapi gambaran klinis. Maksudnya itu digunakan untuk proses identifikasi atau diagnosis untuk menetapkan bahwa seseorang tersebut mempunyai penyakit tertentu. Yang keenam, mengidentifikasi sindrom baru. Yang ketujuh, menentukan penyebab dan sumber penyakit. Epidemiologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu epidemiologi deskriptif. Itu mencakup frekuensi dan distribusi. Yang kedua epidemiologi analitik yang mencakup tentang determinan. Untuk mengenali sebab itu ada 3 dalam teori Gordon. Yang pertama host itu maksudnya orangnya. Yang kedua itu agent itu penyebab penyakitnya. Dan yang ketiga itu environmental, itu maksudnya lingkungannya itu berupa fisika, kimia, biologi, dan ataupun sosialnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan epidemiologi. Tahapan yang pertama itu tahap pengamatan penyakit atau observasi penyakit. Tahap ini adalah cara awal untuk mengetahui frekuensi dan masalah penyebaran kesehatan dan faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengamatan beberapa penyakit di suatu wilayah atau di dalam masyarakat tersebut. Tahap yang kedua, tahap perhitungan. Tahap ini upaya untuk mengukur frekuensi dan masalah penyebaran kesehatan yang dilakukan dengan cara perhitungan yang dipelopori oleh John Brown tahun 1620 sampai 1674 dengan melakukan pencatatan, perhitungan, dan menganalisis.
Tahap yang ketiga yaitu tahap pengkajian. Tahap pengkajian ini dipelopori oleh William Farr tahun 1839. William Farr ini mengembangkan tentang sistem pengumpulan data. Yang keempat, tahap eksperimen ilmiah. Tahap ini dilakukan pengkajian data yang terjadi secara ilmiah, bukan hasil percobaan. Nah, tahap ini dipelopori oleh John Snow pada tahun 1813 sampai 1858. John Snow adalah seorang dokter di London. Selama bertahun-tahun, John Snow melakukan pencatatan, mengamati, dan memetakan kejadian wabah kolera di daerahnya. Yang kelima, tahap uji coba. Tahap uji coba ini diawali oleh James Lind tahun 1774. Tahap uji coba ini dikenal adanya eksperimen atau studi intervensi terhadap berbagai macam masalah dan penyakit yang ada di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.